Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, channel Tuti Game, channel tempat berbagi software dan tutorial. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan atau berbagi sedikit tutorial atau tips dan trik bagi pemula yang baru ingin belajar bermain game Far Cry. Dijamin kalau kalian udah memainkan satu aja game Far Cry, pasti kalian akan ketagihan untuk memainkan semua jenis game Far Cry yang ada. Jadi saya awalnya bermain game Far Cry itu di Far Cry 3 ya teman-teman. Dulunya itu saya nggak suka ya teman-teman game Far Cry ini. Jadi pajangan aja di PS3. Setelah aku dengar dari teman-teman katanya game Far Cry ini bagus, aku coba-coba. Setelah aku pahami, ternyata game ini sangat bagus, sangat kompleks dan apa namanya, kita jadi ketagihan untuk memainkan game ini karena di samping grafiknya juga sangat bagus, jadi dia juga mempunyai story yang sangat kuat ya teman-teman. Jadi pengenalan karakternya juga sangat kuat. Jadi kita juga bisa upgrade senjata, modif senjata, bisa ada kenaikan level. Jadi buat kalian yang suka game FPS dan open world, kalian saya rekomendasikan untuk bermain game Far Cry. Jadi kalau kalian cuma punya PS3, kalian bisa memainkan game Far Cry 3, Far Cry 4, Far Cry 2, semuanya ada di PS3. Kalau kalian punya PS4, kalian bisa memainkan Far Cry 5, Far Cry New Dawn, dan Far Cry 6 ya teman-teman. Ini Far Cry 6 saya belum bisa memainkan karena sekarang saya menggunakan PS4 hand yang sistem software 672. Sementara Far Cry 6 meminta sistem software yang versi 9. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini setelah kalian memainkan game Far Cry, di sini akan ada peta. Jadi ini adalah peta dari Hope County. Jadi Hope County ini adalah wilayah kekuasaan dari tiga ini ya teman-teman. Ini John Seed, wilayahnya berada di Holland Valley. John Seed ini merupakan adik dari yang namanya Joseph. Joseph itu yang mengaku nabi ya teman-teman. Dia adalah nabi palsu yang membawa malapetaka bagi warga di Hope County. Ini adalah Faith. Jadi ini adalah anak bungsu adiknya John Seed, teman-teman. Ini adalah Jacobs, wilayah Jacobs, dia berada di pegunungan Whitetail. Ini daerahnya sungai-sungai ya teman-teman, banyak sungai. Ini daerahnya gunung-gunung. Di daerah ini adalah lembah. Jadi misi kalian itu adalah mengumpulkan resisten point. Resisten point itu dibutuhkan supaya kita bisa mendapat dukungan dari para pemberontak. Setelah resisten point ini penuh, kita baru bisa menghadapi John Seed ya teman-teman. Jadi ini saya sudah mengalahkan John Seed, sudah resisten pointnya udah lengkap. Di sini ada tulisan Holland Valley sudah merdeka ya teman-teman. John Seed sudah mati, tapi beberapa pemberontak masih tersisa di valley, di lembah ini ya teman-teman. Di sini
ada 52 misi yang aku selesaikan baru 30. Ya, 30. Ada 7 markas dari musuh ya teman-teman, Cult Outpost, yang aku serbu atau yang aku merdekakan baru 6. Nah, ini juga Cult Properties Destroyed ada 14, yang aku hancurkan baru 9. Jadi itu adalah sarana fasilitas musuh ya teman-teman. Kita harus menghancurkan semua. 2 dari 3 spesialis recruit. Jadi di sini ada 3 spesialis yang aku selamatkan baru 2 ya teman-teman. Nah, ini adalah level 2 ya teman-teman. Ini level 2 resisten point baru dapat setengah, baru dapat 5500. Kalau udah penuh resisten pointnya baru aku bisa lawan fight. Gimana caranya supaya resisten pointnya penuh? Jadi kita itu harus menghancurkan fasilitasnya fight. Dia bisa berupa markas-markas musuh. Di sini di fight ada 8 markas musuh ya teman-teman. Fasilitasnya ada 16, bisa berupa serine, tangki, rumah-rumah ibadah ya teman-teman. Dan misi-misi sampingan ada 43 misi yang aku selesaikan baru 7. Di sini ada 3 spesialis yang aku selamatkan baru 1. Jadi Fate ini mempunyai keahlian bisa menghipnotis musuh ya teman-teman, bisa menghipnotis kita ya teman-teman dengan memakai yang namanya Bliss. Jadi dia tugasnya ini, si Fate ini menghipnotis orang. Kalau si John ini dia tugasnya ini membaptis, semacam kalau kita mau pindah ke agamanya itu kita dibaptis begitu ya teman-teman. Kita disucikan semacam itulah. Dan si Jacob ini dia yang bertugas melatih semua pasukan dari musuh. Dia ini tinggalnya di pegunungan, jadi dia ini adalah ahli sniper ya teman-teman. Jadi pada saat kita melawan Jacob ini kita harus mempunyai sniper yang paling canggih di game Far Cry 5 ini, kalau bisa dibeli ya teman-teman. Supaya kita nanti bisa nembakin dia, karena dia nanti itu posisinya di atas gunung jauh sekali ya teman-teman. Kita berada di bawah, dikerumunin sama para anggotanya. Jadi di sini saya belum melakukan apapun, masih 00 semua. 3 spesialis ada di sini, 41 misi ada di sini, 4 markas musuh ada di sini, dan sarana fasilitasnya ada 10. Jadi resisten poinnya juga masih 0 ya teman-teman. Oke, saya zoom. Ini adalah hero ya teman-teman, hero atau spesialis. Jadi kita bisa menyelamatkan masing-masing dari mereka ya teman-teman. Ini adalah Fort Turkmen, dia adalah spesialis RPG ya, atau bazooka ya teman-teman. Ini Jess, dia adalah spesialis panah ya teman-teman. Ini adalah beruang. Jadi kalau kita selamatkan si Feng ini, nanti dia akan mau ikut sama kita, membantu kita menghadapi musuh. Ada 3 ya teman-teman di sini. Oke, ini adalah singa. Jadi kita mesti menyelesaikan misinya dulu ya teman-teman. Singa ini lari dari yang empunya singa. Jadi kita harus mengembalikan singanya ke kandang. Nanti pemiliknya akan memberikan singa ini ke kita ya teman-teman. Ini juga ini Moonflower Trailer Pack. Jadi kalau kita menyelamatkan ini, nanti dia akan ikut sama kita juga jadi anggota ya teman-teman. Dia spesialis buang bom molotov. Oke, ini adalah False End, markas besar kita ya teman-teman. Ini Rie Enson. Jadi nanti kalau kita menyelamatkan ini,
nanti kita bisa dibantu lewat udara. Jadi kalau kita diserang, kita bisa menelpon dia ya teman-teman. Dia nanti akan datang membawa pesawat tempurnya. Kita juga bisa minjam pesawat tempurnya, tapi kita harus mengambil alih dulu pesawatnya yang dicuri sama musuh. Di sini ada sniper ya teman-teman. Udah aku selamatkan snipernya, spesialis sniper. Jadi kalau kalian udah menyerang suatu markas ya teman-teman, sumpama kayak di sini, berarti ini ada kabut-kabutnya, berarti kita belum kesini sama sekali teman-teman. Ketika kalian sudah kesini dan menyerang markas di daerah sini ya teman-teman, nanti kalian bisa fast travel. Jadi fast travel ini gunanya untuk kalian pindah dari lokasi yang satu ke lokasi yang lain ya teman-teman. Dari sini kalian bisa pindah ke sini, GPS-nya udah muncul. Ini juga fast travel, jadi kalian nggak perlu capek-capek untuk jalan kaki atau berkendara naik mobil ke sana ya teman-teman. Semacam ini ya teman-teman. Ini adalah markas dari musuh. Kalau kita serang di daerah sini, kita bisa fast travel di sini karena wilayah ini nantinya akan menjadi markas kita. Oke teman-teman, ini set mission ya teman-teman. Kalau yang begini set mission, kalau yang bendera merah putih bintang-bintang biru ini, dia adalah main story atau cerita utamanya. Kalau yang ini hanya set mission aja ya teman-teman. Kalau gambar begini, ini adalah misi yang kita jalankan sekarang. Oke. Dan sumpama kalian mau ke arah sini ya teman-teman, kalian tinggal pencet X ya teman-teman. Nanti GPS-nya akan muncul. Jadi kalian sekarang berada di sini. Ketika kalian set waypoint di sini, nanti akan ada rute GPS yang muncul di jalan ya teman-teman, supaya kalian nggak nyasar menuju ke lokasi ini. Oke, jadi sekarang ceritanya John Set udah mati. Sekarang saya mau bunuh Fate lagi ya teman-teman. Setelah saya bunuh Fate, saya akan bunuh si Jacob. Setelah saya bunuh ketiganya, saya baru bisa melawan kakak sulung ya teman-teman, atau kakak dari 3 bersaudara ini. Ini teman-teman urutannya. Yang paling di atas itu adalah Joseph sang nabi palsu, dan 3 di bawahnya adalah adik-adiknya ya teman-teman, yang menjaga wilayahnya masing-masing. Oke, kita R1. Jadi ini adalah cerita utama. Ini adalah misi utama ya teman-teman. Setiap misi kalau sudah selesai, kita akan mendapatkan resistance point. Ini handband repair, berarti wilayahnya si Fate ya teman-teman. Ini Holland Valley, wilayahnya si John Seed, resistance point 900. Jadi kalau kita kerjakan misi ini ya teman-teman, Nick Ray sang pilot pesawat tempur nanti akan ditambahkan ke squad kita. Oke, kita ke arah kanan. Jadi ini adalah set mission. Set mission fungsinya untuk menyelesaikan misi-misi di luar misi utama ya teman-teman. Nanti kita bisa dapat uang. Oke, dan ini misi bendera hitam ini adalah seluruh pos jaga musuh ya teman-teman yang ada di Hope County. Kalau yang begini udah gelap berarti udah aku serang ya teman-teman, udah centang. Kalau yang nyala begini berarti belum aku serang. Oke, dan yang ini adalah prepare stash. Jadi ini adalah harta karun yang disembunyikan oleh orang yang udah mengungsi. Jadi kalian harus menyelesaikan puzzle-nya dulu, karena
harta karunnya disembunyikan ya teman-teman, supaya nggak diambil sama si Peggy. Tapi biasanya harta karunnya dijaga ya teman-teman, jadi kalian harus nembakin musuh dulu baru kalian bisa mengambil harta karunnya. Oke, kita R1 lagi ke sebelahnya. Jadi ini adalah para spesialis ya teman-teman. Yang udah nyala begini udah berarti udah masuk di squad kita. Dan ini adalah fighter. Fighter itu adalah para pemberontak yang ada di jalanan yang kita selamatkan. Jadi kita bisa nyewa mereka ya teman-teman. Kalau gambar pistol begini berarti mereka ahli pistol. Kalau gambar sniper begini berarti mereka ahli sniper ya teman-teman. Masing-masing fighter itu mempunyai skill masing-masing. Macam ini mekanik, dia bisa memperbaiki kendaraan kita ya teman-teman. Jadi kalau dia membunuh 12 total kill, dia akan terbuka skill baru ya teman-teman. Ini juga kalau masih tanda tanya begitu berarti dia killnya belum cukup ya teman-teman. Jadi kita harus banyak-banyak memerintahkan mereka untuk menembak musuh supaya skillnya terbuka. Kalau ini teman-teman, dia skillnya dia bisa memanggil helikopter ya teman-teman. Ketika dipanggil si janda ini, dia akan membawa helikopter untuk kita. Dan helikopternya itu udah dipersenjatai dengan senapan mesin ya teman-teman. Oke, ini adalah Grace Armstrong. Jadi dia adalah pakar sniper yang kita harus selamatkan dulu di gereja ya teman-teman, supaya kita bisa masukkan dia di tim squad. Total killnya udah 13 ya teman-teman. Jadi skillnya, snipernya, tembakannya akan menakuti musuh. Jadi lasernya juga akan membingungkan musuh ya teman-teman. Ini adalah anjing, namanya Boomer ya teman-teman. Total killnya udah banyak ya teman-teman, sering aku pakai buat hunting di hutan. Jadi dia akan secara otomatis take musuh ya teman-teman, jadi tertandai secara otomatis. Skill yang keduanya, dia bisa membawakan kita senjata ya teman-teman. Dia rampas senjata kemudian dia bawakan kita senjata. Ini belum aku bebaskan, masih ditahan sama si musuh ya teman-teman. Cheeseburger. Ini tank ya teman-teman. Di Far Cry 5 ini dia lumayan banyak darahnya ya teman-teman. Ini adalah Hurk Drukman. Jadi dia ahli dari RPG ya teman-teman, bisa nembak pesawat yang sedang bergerak. Ini adalah Jess. Jadi dia ahli dalam bersembunyi ya teman-teman, skillnya dia itu. Skill yang keduanya, hewan liar akan melihat si Jess ini sebagai salah satu dari mereka ya teman-teman. Ini Sarki Busau. Jadi dia ahli dalam bom molotov. Oke, yang ini lagi si Peaches, bisa membunuh musuh secara senyap ya teman-teman, skillnya. Jadi ketika dia berjalan di rerumputan itu teman-teman, dia sangat senyap, skillnya yang kedua ya teman-teman. Oke, kita geser lagi. Jadi ini kita bisa bawa dua ya teman-teman. Syaratnya gimana caranya supaya kita bisa bawa dua? Kita harus membunuh salah satu dari adiknya si Joseph. Jadi pertama main kita cuma bisa bawa satu ya teman-teman. Tapi setelah kita membunuh salah satu letnan atau adiknya si Joseph, kita baru bisa membawa dua-duanya. Oke, dan yang ini adalah perks ya teman-teman. Perks ini kita bisa unlock
Yang penting kita punya poin ya teman-teman. Jadi ini kita bisa berenang dalam air lebih lama ya teman-teman. Ini skill untuk mancing, ini untuk skill untuk perbaiki mobil. Yang ini di hutan ya teman-teman. Ini teropong kita bisa tembus dinding. Ini darah level 1, darah level 2, darah level 3, darah level 4 nya darah meningkat sampai 300%. Oke, dia belum terbuka ya teman-teman. Harus 2 yang dikalahkan adiknya si Joseph. Oke, yang ini fungsinya Harvest Master ini supaya kalau kita panen tumbuhan atau kita loot hewan itu dikali 2 ya teman-teman. Ini skill parasut, dia membutuhkan 2 poin. Jadi kalau kita jatuh itu dari pesawat kita bisa buka parasut. Ini skill wingsuit ya teman-teman. Available point cost-nya 4 ya teman-teman. Jadi masing-masing skill itu minta poin yang berbeda-beda. Oke, ini black market ya teman-teman. Jadi kita bisa membuat itu semacam bom pipa, molotov, special ammo ya teman-teman, peluru ledak kayak gitu ya teman-teman. Ini peluru tembus mobil. Jadi ini weapons pro, reload lebih cepat, ganti senjata lebih cepat ya teman-teman. Ini kalau kalian mau punya 4 senjata, ini kalian buka yang ini teman-teman, additional holsters atau tempat senjata tambahan. Ini jadi defaultnya kita cuma bisa bawa 2 senjata. Ketika kalian unlock yang ini, costnya 8 poin, kalian bisa membawa 3 senjata. Kalau kalian buka lagi yang ini, kalian bisa membawa 4 senjata ya teman-teman. Ini leadership ya teman-teman, costnya 6. Kita bisa membawa 2 orang teman ya teman-teman. Oke, kita R1 lagi. Ini cara mendapatkan perk point ya teman-teman, atau skill point. Kita harus menyelesaikan challenge-nya. Ini semacam ini udah nyala semua ya teman-teman. Ini shotgun kills ya teman-teman. Kita disuruh membunuh musuh dengan shotgun apapun, nanti kita dapat 2 perk point. Ini juga SMG skill, arrow skills, flamethrower ya teman-teman. Jadi ketika kita menyelamatkan semua ini, kita akan dapat perk point yang bisa digunakan untuk membeli skill di sini ya teman-teman, di perk. Oke, kita pindah ke sebelah. Jadi ini adalah inventory. Ada bom, ada smoke grenade ya teman-teman, ada throwing knife, pisau lempar ya teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Dan ini adalah edit karakter. Oke, dan di sini kita masuk ke toko. Ada toko di sini. Jadi kalian carilah hewan sebanyak-banyaknya, kerjakan misi sebanyak-banyaknya, carilah harta karun sebanyak-banyaknya, supaya kalian bisa membeli senjata-senjata ya teman-teman. Jadi ini adalah senjata-senjata yang ada di Far Cry 5. Itu ada damage-nya ya teman-teman. Setiap senjata mempunyai damage yang beda-beda. Ini harganya 9.000 ya teman-teman. Ini senjatanya pistol. Jadi semuanya senjata bisa kita pasang
Macam ini ya teman-teman, bisa kita customize senjatanya. Ada scope, ada suppressor, ada magasin. Jadi kalau kita isikan magasin, dia tempat pelurunya lebih banyak ya teman-teman. Ini kalau mau sniperan, ini scope ya teman-teman. Jadi kalau kalian cari-cari hewan itu teman-teman, terus kalian loot itu, kalian bisa jual di sini teman-teman, terus nanti kalian dapat uang. Nah, ini kalau kalian pelurunya habis, kalian bisa beli peluru di sini ya teman-teman. Kalian juga bisa cari peluru di markas-markas musuh yang udah kalian serang. Jadi sekarang saya mau ke markas musuh ya teman-teman. Oke, di sini juga ada garasi. Di garasi itu kalian bisa beli mobil, bisa nyimpan mobil ya teman-teman. Oke. Ini mobilnya. Jadi kalau dolar merah begitu berarti mobilnya belum aku miliki ya teman-teman. Oke, ini aku. Jadi caranya untuk bisa menaiki mobil ini, kalian pencet segitiga di sini. Terus kalian pencet spawn, yes. Nah, dengan syarat kalian udah memiliki mobilnya ya teman-teman, entah itu berupa reward, hadiah ya teman-teman, atau hasil dari kalian membeli mobilnya. Oke, ini DPS-nya udah muncul teman-teman, karena tadi udah aku set waypoint. Oke, di mobil ini kalian bisa pencet L3 ya teman-teman untuk auto drive. Jadi kalian bisa simpan sticknya, dia nanti mobilnya jalan sendiri. Terus kalau kalian mau manual ya tinggal kalian tindis lagi auto drive-nya. Aduh, buset dah. Ditabrak teman-teman sama mobilnya Bumblebee. Kita lewatin aja. Namanya juga kecelakaan. Kita fokus. Kita akan menyerang markas musuh untuk meningkatkan resistance point. Jadi di game ini kalian bisa shortcut ya teman-teman. Kalau kalian shortcut itu bisa memangkas waktu perjalanannya. Jadi kalau di mobil ini kalian bisa membawa tumpangan kalian ya teman-teman. Kalian bisa ajak. Kalau ada kayak gini, kalian bisa ajak ngomong supaya misinya terbuka ya teman-teman. Ah, itu tadi saya lepas rem tangannya. Kalian tungguin orangnya selesai ngomong ya teman-teman. Oke, udah terbuka. Jadi setiap kalian temuin orang di jalan itu, masyarakat sipil, kalian tanya-tanyain aja ya teman-teman. Nanti dia akan memberitahu kita misi yang ada di sekitarnya dia. Oke, kita lewatin aja. Itu kalau kita nembak tangki itu teman-teman, kita juga bisa meningkatkan resistance point ya teman-teman. Karena itu adalah sarana fasilitasnya musuh. Jadi semakin banyak kita menghancurkan fasilitas musuh, semakin meningkatkan resistance point supaya kita bisa cepat lawan bos. Kadang-kadang juga ada lewat penjual sayur ganja ya teman-teman. Itu kita tembakin aja mobilnya sampai hancur supaya meningkatkan resistance point. Oke, kalau ada tanda asap berarti disitulah markas musuh ya teman-teman.
Jadi markas musuh ditandai dengan adanya orang bakar ban. Oke, kita ke sana. Nah, di sini kita bisa panggil teman ya teman-teman. Nah, kita panggil teman supaya ada yang menghidupkan kita ketika nanti kita mati. Oke, di sini saya panggil si anjing saja sama si sniper. Saya pindahkan ke arah sini ya teman-teman. Oke, dan nanti mereka akan datang ya teman-teman. Kita tungguin aja. Jadi kalau kita ini menyerang markasnya tanpa ketahuan, tanpa membunyikan alarm, kita nanti akan dapat bonus uang. Tapi kalau alarmnya berbunyi, itu kita nggak dapat uangnya, cuman dapat resisten poinnya teman-teman. Jadi yang pertama, kalian intai dulu ya teman-teman, kalian pantau dulu, kalian tandain dulu supaya kalian bisa ikutin terus posisinya mereka walaupun mereka berada di balik dinding. Apa ada musuh? Hah? Nah, macam ini ya teman-teman. Ini sniper saya udah dilengkapi dengan peredam ya teman-teman, jadi nggak akan menimbulkan bunyi. Oke, headshot. Ada orang di sana, kita bisa tekan arah kiri biar anjing yang menyerang ya teman-teman. Jadi ketika kita tekan L2 arah kiri, nah, kita berarti memberi perintah kepada si anjing. Jika kita memberi arah kanan ya teman-teman, berarti kita memberi perintah kepada Grace Armstrong ya teman-teman, sniper untuk mengeksekusi. Jadi kita sama sekali nggak perlu turun tangan ya teman-teman, biarkan anggota kita yang menyelesaikan semuanya. Nah, di sini kalau kalian nemu alarm, kalian bisa disable alarmnya supaya mereka nggak panggil bantuan ya teman-teman. Oke, kalian sembunyi aja biar tim squad yang menyerang. Karena kalau kalian kelihatan itu nanti bonusnya nggak dikasih. Kalian tinggal arah-arahin saja begitu ya teman-teman. Nah, nanti kalau teman kalian ditembak, kalian harus revive, kalian harus sembuhkan. Nah, itu anjing. Jadi sebisa mungkin kalian nggak terdeteksi supaya kalian dapat bonus. Oke, anjingnya mati. Anjingnya mati itu kalian harus sembuhin ya teman-teman. Oke, menang ya teman-teman. Undetected. Oke, kita berhasil menyerang markas musuh tanpa terdeteksi. Jadi nanti kita akan mendapatkan bonus. Jadi setelah kita berhasil menyerang markas ini, secara otomatis daerahnya kita kuasain ya teman-teman, dan orang-orang kita
nanti yang akan menjaga markas ini. Oke, itu kita lihat teman-teman, undetected bonusnya lumayan, dapat $1000. Teman. Bonus daerah yang dimerdekakan dapat $400, jadi totalnya $1400 ya teman-teman. Oh teman. Oke, ini anjingnya kita revive ya teman-teman. Kalau nggak di revive nanti anjingnya lama baru bisa dipanggil kembali teman-teman. Kalau dia udah sakit itu sekitar 10 menit. Oke, kalau ada kayak tanda berlian di atas kepalanya ini, kita bisa ajak ngomong, berarti dia tahu posisi harta karun yang ada di sekitar sini. Oke, kita ajak bicara. Shit, the Peggies is stashed in the supports of the railway bridge. It's a bitch to get to, but if you've got a grappling hook, there's some good stuff waiting for you. Nah, ini swinger ya teman-teman. Kita tekan peta, tinggal kita kali ya teman-teman. Nah, berarti kalau kalian mau cari harta karun, kalian tinggal ke arah sini saja. Oke, seperti itu ya teman-teman, cara bermain Far Cry untuk pemula. Jadi kalian cari resisten point di sini, hancurin semua markas musuh yang ada di sini, fasilitasnya juga, kalahin bosnya, terus kalian ke sini. Kalian kumpul resisten point di sini juga, kalian kalahin si Fate. Setelah itu kalian ke atas, ke Jacob ya teman-teman. Hancurin semua markas musuh, bebaskan semua spesialis, hancurkan fasilitasnya. Setelah selesai mati semua teman-teman, 3 komandan ini, kalian baru bisa melawan bos terakhirnya ya teman-teman, atau kakak dari mereka ini yang namanya Joseph, sang nabi palsu. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bisa bermanfaat ya teman-teman. Jika kalian suka silahkan klik tombol like. Oke, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.